Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di This is Podcast. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah kita sudah masuk episode 10 ya Bu Wid ya. Guys, kita udah masuk episode 10. Bintang tamunya tambah seru. Dan pastinya nih saya mau ngingetin lagi untuk Sobat Smart kalau kita masih PSB. Promonya itu sampai akhir Februari ya Pak Tiwan ya. Promonya sampai akhir Februari dan kita kuotanya tinggal 13 orang lagi. Ayo cepet daftar. Ya betul. Nah sebelumnya nih saya mau baca berita dulu nih. Saya ambil dari detik.com. Beritanya adalah baru-baru ini viral 176 perkara anak di Ponorogo Jawa Timur yang mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan Ponorogo Nur Hadi Nahuri, para pemohon bukanlah siswa tapi lulusan SMP yang sudah tidak melanjutkan sekolah. Nah, miris rasanya ya mendengar banyaknya berita yang beredar tentang anak remaja yang meminta dispensasi nikah muda akibat hamil di luar nikah. Lalu ada juga berita siswa 12 tahun dibunuh pacarnya dikarenakan hamil. Miris sekali. Nauzubillah ya, ada apa dengan remaja kita sekarang? Betul. Apa yang membuat mereka berani melakukan perbuatan tercela tersebut? Nah, apa yang akan terjadi jika seorang anak memiliki nafsu yang lebih berkembang mendahului akalnya? Lalu bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap keremajaan itu sendiri? Begitu banyak ya pertanyaan di benak kita, Ayah Bunda. Pertanyaan tersebut nanti akan dijawab secara tuntas di acara parenting kita. Jangan lupa nih dicatat tanggalnya besok nih, karena ini jadwalnya tayangnya tanggal 23 ya kita ya. Tanggal berapa sih? Ini tayangnya 24 ya. Nah berarti besok jangan lupa. Oh ya, pokoknya ya jangan lupa dicek atau dijadwalin nih khusus hari Sabtu tanggal 25 Februari. Jam 8 sampai selesai sekitar jam 11.30. Nah, di mana sih tempatnya? Di Balarea Convention Hall BTC lantai P1. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Ini seminar bersama siapa? Ustadz Adriano Rusfi atau biasa kita sapanya Bang Aad ya. Ini untuk umum juga bisa banget, tiketnya 125.000. Nah ini untuk satu siswa kita dapat satu free tiket ya. Jadi kalau misalnya ayah bundanya mau hadir berarti nambah satu tiket lagi. Oke, itu tadi informasi. Jangan lupa ya dicatat ayah bunda, kami tunggu untuk ikut acara parentingnya. Daftarnya nanti kita share link untuk pendaftarannya. Oke, udah gak sabar nih kita kedatangan Presiden of Ibnu Sina Simulation Center. Kita sambut Miss Yuli. Apa kabar Miss Yuli? Alhamdulillah Bu Aneng, tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Ya siap. Jadi Pak Tiwan dan semuanya di sini suara saya agak serak-serak seperti ini ya. Jibrug ya. Iya, serak-serak sember Bu Aneng. Ya. Alhamdulillah. Ya baik. Miss Yuli kemarin selamat ya sudah menyelesaikan S3-nya jadi Dokter Yuli Indriani MPD. Nih buat yang masih belum, mungkin beberapa orang tua ini siapa nih kalau kita panggilnya Miss Yuli. Miss Yuli boleh kenalan dulu dong Miss Yuli di Ibnu Sina sebagai apa dan mengajar apa ya. Terima kasih sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Indriani. Saya di Ibnu Sina itu masuk dari tahun 2013. Oh berarti udah 10 tahun dong ya Miss? Sepertinya 10 tahun gak kerasa Bu Aneng. Nah 2013 saya bergabung dengan Ibnu Sina. Jabatan saya sekarang ini adalah sebagai kepala bagian di PKBM. PKBM dan Ibnu Sina Stimulation Center. Jadi tapi kalau
anak-anak kita yang spesial itu biasanya manggil saya itu Presiden ISSC. Presiden ISSC ya. Baik, Miss Yuli berarti 10 tahun ya di Iya, Ibnu Sina. Miss Yuli apa sih yang bikin betah 10 tahun di Ibnu Sina nih? Sebetulnya yang waktu kalau tahun 2013 sampai 2016 aja, 2016 itu saya masih adaptasi di sini, Bu Aneng, karena itu saya masih belum all out di sini ya. Sini. Nah, setelah tahun 2017 baru saya all out di sini karena terus terang saja memang niatan saya itu sebetulnya coba-coba Bu Aneng, coba-coba masuk ke Ibnu Sina. Karena apa? Saya itu kan yang anak yang pertama saya itu kan kebetulan membutuhkan tempat yang tepat, sekolah yang tepat. Jadi saya mau melihat dulu karena saya pun punya tujuan awalnya bahwa ke Ibnu Sina itu saya akan membawa anak-anak saya sekolah di sini. Terus apakah tepat tidak sekolah inklusinya untuk anak saya dulu? Karena memang saya juga alhamdulillah ternyata saya juga diamanahi anak hebat. Anak pertama saya itu dia baru bisa berbicara tuh usia 5 tahun. Jadi memang saya tidak bisa sebagai orang tua saya coba-coba hanya menitipkan anak dengan labelnya hanya inklusi saja. Tapi saya nggak tahu dalamannya seperti apa. Jadi awalnya seperti itu. Nah, akhirnya saya tertarik dan kemudian ya udah kan ternyata ada peluang juga saya di sini. Kenapa kita tidak mengembangkan bareng-bareng antara orang tua dan yayasan? Kebetulan kan yayasannya sangat terbuka bahwa mereka dengan gamblangnya bahwa Ibnu Sina itu adalah sekolah penyelenggara inklusi gitu. Nah, tadi kata Miss Yuli kan Ibnu Sina tuh merupakan sekolah penyelenggara inklusi. Iya, betul. Nih. Banyak orang tua yang mungkin apa sih inklusi? Apa inklusif nih Miss? Nah itu teh apa sih sekolah inklusi nih maksudnya buat Sobat Smart yang maksudnya kita kan penontonnya tidak hanya orang tua siswa Ibnu Sina, tentunya se-Indonesia ya. Apa tuh sekolah inklusi? Jadi ini kuliah sedikit nih. Iya, nggak apa-apa, Ibu dosen ya. Perbedaan inklusi sama inklusif ya. Jadi kalau inklusif itu lebih ke, kalau berbicara teorinya, ketika kita berbicara inklusif itu lebih ke kata ini nih, sekolah penyelenggara inklusif, pendidikan inklusif. Tapi ketika kita berbicara inklusi itu lebih ke kata kerja, karena kalau inklusi sendiri itu ramah. Inklusi itu ramah, inclusion berarti ramah. Jadi ketika kita berbicara sekolah inklusif tidak kurang tepat. Tapi ketika kita berbicara sekolah penyelenggara inklusif itu tepat. Terus sekolah inklusi berarti sekolah yang ramah. Kalau berbicara pendidikannya berarti pendidikan inklusifnya gitu. Berarti kita memang sekolah yang ramah anak berarti betul, ya Bu. Nah lalu semua sekolah udah pasti ramah anak mungkin ya Bu ya. Nah lalu apa perbedaannya nih sekolah inklusi dengan sekolah yang biasa nih? Maksudnya bukan berarti negeri atau swasta yang lainnya, tapi ini maksudnya dengan sekolah-sekolah yang biasanya tuh apa? Karena kita Ibnu Sina tuh nge-brandingnya adalah kita sekolah inklusi. Lalu apa bedanya gitu? Nah gini, untuk aturan pemerintah sendiri sekarang memang seluruh sekolah baik negeri ataupun swasta mereka harus menjadi sekolah penyelenggara inklusi. Jadi mereka itu terlepas dari mereka bisa ataupun tidak mereka menjalankan sebagai penyelenggara inklusi, tapi mereka diwajibkan seperti itu. Karena apabila mereka tidak bersifat inklusi atau bersifat ramah ke sekolah itu, biasanya mereka itu akan dipertanyakan Bu Aneng. Dan sebetulnya gini, ketika inklusi itu mereka masih identik dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Padahal tidak seperti itu. Karena inklusi itu sebetulnya gini, ketika kita sudah memfasilitasi anak-anak sedemikian rupa dengan segala kebutuhannya, berarti kita sudah ramah. Terlepas itu ada anak berkebutuhan khusus ataupun tidak. Nah, sedangkan yang dipahami oleh sebagian besar itu bahwa inklusi itu identik dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, makanya masih sekarang itu salah satunya memang bagian untuk inklusi itu yaitu kita menerima anak-anak kita yang berkebutuhan khusus menjadi bagian dari sekolah penyelenggara inklusi. Nah, di sini juga anak-anak berkebutuhan khusus itu kan bukan hanya yang permanen saja, dan tidak dipungkiri juga ternyata sekolah umum itu yang jelas-jelas mereka menolak
sebagai sekolah penyelenggara inklusi banyak sekali kasus anak-anak yang muncul di situ, justru anak-anak yang temporer. Nah, bedanya inklusi di Ibnu Sina dengan inklusi di sekolah pada umumnya. Terus terang saja, mungkin kalau saya sendiri kenapa saya merasa yakin bahwa inklusi Ibnu Sina itu adalah menuju betul-betul menuju ke inklusi yang sebenarnya. Kenapa? Di kita itu tidak ada tidak membedakan siapapun mereka, kita bisa melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus bergabung dengan sekolah kita. Kalau di sekolah mungkin pun ternyata ada beberapa sekolah lain yang memang hanya menerima anak-anak yang ringan saja. Tapi kalau di kita tidak, Bu Ani. Jadi selama saya masih ada kuota dan anaknya itu masih bisa bergabung dengan kita, insya Allah kita akan menerimanya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau di Ibnu Sina nggak ada kriteria khusus. Tidak ada kriteria. Jadi misalnya ABK-nya harus IQ-nya segini, ininya harus segini, nggak ada ya, Miss ya. Jadi semua kita terima. Nah, kalau kuotanya memungkinkan. Nah, karena apa? Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya kemarin S3 saya penelitiannya seperti itu. Jadi saya itu S3 saya itu berbicara tentang sekolah penyelenggara inklusi di kota dan kabupaten, dan ternyata masih banyak bahwa salah satu fungsinya identifikasi di awal itu yang dengan adanya psikotes dan lain-lain itu. Kalau kita itu hanya penjaringan saja. Kalau di Ibnu Sina itu ketika ada psikotes di PPDB itu hanya ini anaknya seperti ini, anaknya seperti ini. Tapi untuk beberapa sekolah swasta itu justru penjaringan. Mana kriteria yang akan diterima dan mana kriteria yang akan ditolak. Nah, seperti itu, dan kita tidak seperti itu. Kalau begitu berarti kalau SD sendiri, karena kita di SD ya misalnya, tapi simulasi sentral itu membawahi semua unit berarti ya Miss ya. Ada TK, SD, SMP ya. Nah, berarti kalau untuk kuota SD sendiri ada berapa tuh Miss? Sebetulnya kalau untuk aturan di Kabupaten Bandung sendiri, kuota untuk peserta didik berkebutuhan khusus itu hanya 10%, Bu Ane. 10% dari jumlah siswa. Ketika misalkan siswanya hanya 30, berarti kita hanya menerima 3 saja. Tapi kalau saya sendiri dengan catatan itu peserta didik berkebutuhan khusus yang permanen. Ini tadi agak pusing nih saya, permanen dan temporer. Jadi gini, permanen dan temporer. Jadi saya yang namanya peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami hambatan, baik itu mental, sosialisasi, emosi, konsentrasi dan lain-lain sedemikian rupa sehingga mereka membutuhkan pelayanan khusus. Nah, ketika kita berbicara anak-anak berkebutuhan khusus yang saya tadi jelaskan, baik mental, fisik dan lain-lain, itu ada yang bersifat permanen. Yang permanen itu misalkan Bu Aneng pernah lihat anak-anak tunanetra, ya itu permanen. Secara kasat mata kita bisa langsung melihat. Terus ada anak-anak yang tunarungu, tunadaksa. Terus tunadaksa di sini yang di SD itu kebanyakan yang cerebral palsy ya. Yang jalan masih bisa masih diseret, terus dia juga masih banyak di kita itu yang cerebral palsy. Nah, itu jadi secara kasat mata kalau berbicara anak-anak yang permanen itu kita bisa langsung melihatnya. Tapi kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus yang temporer, biasanya awalnya tidak terdeteksi loh Bu Aneng. Jadi munculnya itu pas pertengahan muncul. Nah, apa perbedaannya? Kalau anak-anak yang permanen itu biasanya mereka bisa terjadi diakibatkan pada masa janin. Atau misalnya pada masa proses melahirkan ataupun pas postnatal atau habis dilahirkan. Nah, sedangkan anak-anak yang temporer itu biasanya lingkungan yang mencetak seperti itu. Pola asuh, terus misalkan keluarga yang divorce, terus juga anak-anak yang ada di daerah rawan bencana dan lain-lain itu biasanya mereka membutuhkan layanan khusus dari kita gitu. Jadi anak-anak ini bersifatnya temporer, ketika kita penanganannya pas, itu biasanya mereka akan optimal. Jadi secara fisik tidak terlihat ya Miss ya. Jadi yang temporer itu kalau secara fisik, cuman kalau sudah pengamatan, sudah observasi baru. Atau misalkan nanti biasanya di tengah-tengah ada laporan ke saya ya Bu Aneng. Isuli ada yang harus diobservasi, betul kan? Gitu ya. Ada yang diobservasi berapa orang, itu biasanya saya akan memanggil orang tuanya. Gitu. Dulu awal berdiri Ibnu Sina tentunya Ibnu Sina belum mendeklarasikan bahwa Ibnu Sina sekolah inklusi atau sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, sejak kapan nih Miss Ibnu Sina menerima anak berkebutuhan khusus atau
awal berdirinya ISSC, biasanya kita manggilnya Ibnu Sina Simulation Center ini, kapan awal berdirinya? Nah, sebetulnya untuk gaungnya menerima anak berkebutuhan khusus itu kalau saya dengar, karena saya belum masuk juga ya Bu Aneng, sama kan kita baru-baru ya. Itu tahun 2006 kalau nggak salah, Pak Tiwan 2006, saya juga nggak tahu ya. Jadi mereka tuh sudah bisa sudah menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Cuman yang saya dapatkan dari informasi dari beberapa guru dan lainnya, mereka belum optimal saja. Mereka belum optimal bagaimana memberikan layanan pendidikan dan layanan khususnya. Karena di Ibnu Sina itu ada dua, ada layanan pendidikan dan layanan khusus. Jadi kalau dulu itu di Ibnu Sina, kalau setahu saya yang waktu saya masih transisi ke sini ya, jadi itu akademik banget. Jadi semua anak-anak tuh dipaksa, baik itu mereka secara IQ mampu ataupun tidak, mereka harus mengikuti akademik. Dan itu kasihan banget anaknya Bu Ani. Saya 2010, saya juga helper Miss dulu pertama. 2010 saya masuk ke sini helper awalnya. Sekarang dulu pertama kali pegang Afif. Sekarang Afif udah kuliah mungkin ya. Afif sekarang mau gabung lagi sama kita. Hai Afif, kalau nonton ya. 2010 Ibnu Sina juga udah menerima anak berkebutuhan khusus, dan ingat banget waktu itu helpernya kita baru sekitar 3 orang Miss. Kalau sekarang udah berapa nih? Helper sekarang dengan mau berbicara total anaknya dulu. Boleh. Total anak yang kita sudah terima, tadi ada lagi yang baru ya. 102 anak. 102 anak, Masya Allah. Dan kabarnya kuota untuk anak ABK SD udah waiting list. Sudah waiting list sampai Masya Allah. 2005 2026. Nah, itu betul-betul. Sekarang baru 2023 tahun ajaran 2023. Jadi 2 tahun ke depan kita sudah ada kuota. Ya, salah ya 2025. Masya Allah. Ini Miss 2010 saya helper masih 3 orang, dan sekarang udah 102 orang helpernya. Bukan. Anaknya. Kalau anaknya berkebutuhan khususnya waktu itu masih sekitar 3-4 orang. Ini udah 102 anak. 102 anak. Dan 102 anak itu masih ada draft list yang mau harus saya observasi Bu Aneng. Masya Allah. Ya. Nah itu Miss, dari 102 anak itu apa saja nih keberagaman yang membutuhkan bimbingannya, keberagaman anaknya, apakah misalnya ada ADHD atau ada DS atau apa? Di Ibnu Sina itu sangat unik sekali, beragam anak tuh ada, dari mulai autis, ADHD, cerebral palsy, speech delay, kemudian juga anak yang global delay juga ada. Speech delay, global delay, apalagi itu. Denos, kemudian juga terbelakang mental, Down syndrome, semuanya ada di sini. Semuanya ada ya di. Kalau mau berbicara intensitas yang paling banyak di sini, sebetulnya cerebral palsy sama anak autis. CP sekarang banyak ya. Padahal kalau lihat di Ibnu Sina itu berundak-undak ya Bu Aneng ya. Ya Bu Nur ya, tangga gitu berundak-undak, tapi subhanallah, orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus dengan kategori cerebral palsy justru mereka mempercayakannya ke kita. Masya Allah ya Miss, belajar naik tangga, turun tangga. Ya, karena memang salah banget. Satu terapi yang diajarkan untuk okupasi dan sensori integrasi itu adalah tangga. Ya. Jadi untuk kekuatan otot. Nah, makanya untuk ayah bunda yang anaknya bolak-balik naik turun tangga, alhamdulillah berarti ya Miss. Anaknya membuang energi juga. Iya. Oh iya, tadi bertanya berapa guru pendamping. Nah, itu kan pasti didampingi nih Miss, nggak mungkin satu kelas semua dipegang oleh wali kelas dan asisten. Udah pasti ada guru pendamping nih. Iya. Atau biasa kalau kita dipanggilnya helper kalau di Ibnu Sina. Nah, helpernya ada berapa nih? Ada, kalau anak baru ini masuk berarti ada 55 pendamping. 55 pendamping dari seluruh unit ya. Masya Allah, banyak sekali. Miss Yuli hafal semua namanya? Tidak. Saya tidak, aslinya kadang-kadang karena mereka masih pakai masker ya. Iya benar. Ini Afifah atau Vina ya gitu. Jadi ini siapa gitu. Saya juga kadang kalau misalnya siswa SMP nih, misalnya hari apa, biasanya hari Jumat kalau tahun lalu pakai baju batik kan, ketika di kamar mandi, Bu, atau Bu saya siswa SMP, oh ya, nah itu tolong ambil, Ibu saya helper.
Saking banyaknya dan Saking pakai banyaknya. masker jadi gak Dan hafal mereka juga apa. muda-muda. Iya, masih muda-muda Masih banget. muda-muda, mereka itu hampir 75% mereka masih berkuliah. Masih Masih Nah, Miss, berkuliah. kalau misalnya nih syaratnya nih, misalnya ada suatu hari misalnya, kayaknya tertarik nih sama kita bergabung di ISSC nih. Syaratnya apakah harus jurusannya PLB atau gimana nih, Miss? Kalau mau Syaratnya bergabung jadi helper, Mentalnya yang harus kuat. Pak. mentalnya ya, Kalau saya tidak ada persyaratan khusus karena pendidikannya ya. Tidak ada syarat pendidikan khusus karena memang sebagian besar helper yang saya terima itu pendamping di sini adalah mereka kebanyakannya hampir 100% itu mereka lulusan SMA. SMA. Enggak deh, enggak 100%, 95% lah. Karena sebagian besar ada jurusan psikologi, ada jurusan yang bergabung sama kita, ada perawat juga gitu kalau tertarik. Padenan juga ada di itu Tata ya, boga tata juga, boga. gitu. Yang penting mah cinta sama anak-anaknya, Miss ya. Iya betul. Ada yang unik Pak Faiz itu ekonomi matematik jurusannya. Jurusannya ekonomi matematik, tapi masya Allah yang di kelas 4 Bukan. Oh, yang Faiz itu di SMP. Oh, Iya. masuk tuh kan. Saya masih ketukar-tukar. Banyak Bu Aneng terus terang saja. Tapi kalau untuk anak, insya Allah kalau saya tidak akan tertukar karena anak-anak biasanya karena mereka punya khas masing-masing ya. Iya. Dari 102 ini tuh saya tahu. Oh ini Uno. Oh ini Mirad. Oh ini. Jadi mereka tuh dengan gayanya mereka masing-masing, walaupun misalkan karakternya sama, misalkan autis atau cerebral palsy atau terbelakang, pasti mereka tuh ada sisi unik yang mereka berbeda. Iya. Jadi saya bisa membedakannya dari situ. Dari Misalkan 102 anak itu hafal semua, Miss. betul, kalau ada yang manggil gini, Yuli. Nah itu siapa coba? Siapa tuh? Yafi. Oh, Yapi. Tapi masya Allah, Miss, Yapi ini saya ngikutin banget. Walaupun belum saya pernah pegang ya Yapi. Maksudnya Yapi baru kelas 2 kan. Yapi yang awalnya digendong-gendong, Bisa jalan itu ya. sekarang udah bolak-balik tangga. Masya Allah. Nggak mau dipegangin sekarang. Nah itu kalau dia datang Yuli, gitu. Ya, itu Yuli. Ada yang Teh Uli. Ada Teh Uli juga. Teh Uli itu Eji. Nah, kalau saya dipanggil Teh Uli. Nah, itu berarti Eji. Ada juga yang Ibu Miss Yuli. Ibu Miss Yuli Ada, double ya. Ibu Miss Yuli. Nah, kalau untuk presiden ISSC itu Jason yang ngasih itu. Siapa Miss Yuli? Presiden ISSC. Pokoknya mah kalau Tuli ada lagi bilangnya gitu. Tuli. Gitu. Kalau Tuli itu Teteh Zahra yang manggil saya Tuli gitu. Teteh Nah itu Zahra tuh pokoknya mereka tuh saya tuh karena memang kalau saya sendiri tidak membatasi diri saya dengan mereka Bu Aneng. Ketika mereka merasa teman dengan saya biasanya mereka itu justru mereka merasa nyaman ke saya dan itu tuh kalau saya sendiri kan itu gak sopan Miss Yuli, itu bukan sopan karena anak-anak nggak paham itu sopan itu apa. Belum Yang tahu pasti ketika mereka mungkin memanggil Miss Yuli, ketika kepanjangan juga ini, tapi ketika saya senang banget asalnya dia nggak bisa ngomong, Iya benar. akhirnya Yuli atau apa gitu, itu saya senang banget ya. Betul. Saya juga yang awal pertama itu Afif hanya bisa bilang Ija. Ke saya manggilnya Ija, mau makan bilangnya Ija, mau pipis Ija. Tiba-tiba udah 3 bulan 4 bulan dia bilang Bu Anye, saya nangis. Nah kalau Afif ke saya beda panggilannya. Julia, Bu Anye, tapi sekarang udah lancar. Bu Aneng katanya. Julia. Mau pulang katanya, pulangnya nanti. Jadi itu lucu. Punya gitu. kekhasannya masing-masing ya, Miss. Nah, kita kembali lagi ya, Miss, ke anak-anak berkebutuhan itu sangat beragam. Ada yang CP, ada yang autis, yang ADHD, dan kemungkinan kemampuannya juga sangat beragam. Sekarang misalnya ketika usianya harus di kelas 3, berarti otomatis dia ikut di pembelajaran kelas 3. Nah, itu kurikulumnya gimana, Miss, untuk anak-anak ini? Saya sedikit nih kuliah ya, sedikit. Kuliah lagi ya, Bu dosen. Jadi ketika kita menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu kan ada beberapa syarat yang harus kita tempuh. Pertama ada identifikasi dulu, kemudian ada asesmen. Identifikasi itu kita hanya melihat luarnya saja. Luarnya saja, oh ini yayasan Rahmatanil Alamin, misalnya ini gelas ini gitu ya. Ketika kita berbicara observasi dan identifikasi ini, tapi ketika kita mengasesmen itu berarti kita tahu kapasitas gelas ini segimana, terus enaknya dipakai, apakah dingin atau panas kayak gitu. Nah, sama halnya ketika kita berbicara menerima anak berkebutuhan khusus itu tidak langsung kita terima dengan begitu saja.
kita memang tidak ada kriteria yang itu, tapi anak-anak itu harus menempuh dulu yang namanya observasi, identifikasi, dan asesmen. Nah, dari proses observasi dan identifikasi itu kita baru pengklasifikasian anak, apakah anak itu berkebutuhan khusus atau bukan. Nah, dari situ baru asesmen. Observasi itu hanya dilakukan 1 kali ketika PPDB, tapi yang namanya asesmen itu dilakukan selama 1 bulan. Nah, sudah masuk di kelas. Sudah masuk di kelas. Makanya kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kalau anak-anak reguler biasanya langsung ke kelas, tapi kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya kita akan menempuh asesmen dulu, prosedur asesmen. Asesmen sendiri kita melibatkan 9 aspek perkembangan yang harus kita aja lihat. Tuh, Miss? Ada emosi, ada konsentrasi, ada aturan, ada sosialisasi, ada motorik halus, motorik kasar, ada bahasa. Bahasa itu ada 2, bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Dan ada kognitif. Akademik itu, kognitif itu di nomor 8. Makanya kurang tepat ketika kita menangani anak langsung ke kognitif. Nah, yang terakhir itu adalah activity daily living. Nah, kenapa saya bisa harus mengamati seperti itu? Karena dengan seperti itu kita bisa menentukan kriteria anak mana yang bisa belajar, mana yang bisa belajar itu dalam arti bahwa kurikulumnya terintegrasi dengan anak-anak pada umumnya. Jadi tidak ada pembedaan atau sama sekali. Mereka sama. Kurikulumnya akan dilibatkan dengan anak-anak reguler, makanya dibilang kita anak-anak yang terintegrasi. Nah, ketika kita berbicara anak yang di bawah, misalkan yang di bawah integrasi yaitu adaptasi, anak-anak adaptasi itu biasanya anak-anak yang mereka tidak bisa mengikuti standar KKM. Nah, bagaimana pembelajaran kita ketika di kelas guru, terutama di kelas itu ya? Kurikulum yang berusaha menyesuaikan dengan dia. Jadi ketika di kelas 1 itu misalkan matematika itu berhitung 1 sampai 100, ketika dia hanya bisanya mampunya 10, berarti itu targetan dia. Jadi lebih diturunkan lagi ya, Miss. Jadi bukan anak yang harus mencapai ke kurikulum, tapi kurikulum yang harus beradaptasi dengan mereka. Jadi yang namanya, nah di Ibnu Sina sudah seperti itu. Yang justru yang sebagian besar itu anak itu justru harus dipaksakan ke sana, nggak bisa. Kasih anak-anaknya, malah mereka nantinya akan tidak nyaman ketika di sekolah. Dan ada yang satu lagi kriteria yang agak berat. Ini modifikasi, berarti modifikasi belajar, modifikasi pendekatan, modifikasi kurikulum dan semuanya. Biasanya anak-anak yang modifikasi ini ketika dia berada di antara usia kalender dan usia mental itu biasanya jomplangnya jauh sekali. Nah, misalnya gimana, Miss? Misalnya gini, ada anak kita yang usianya di kelas 4, 10 tahun. Tapi usia mentalnya itu ada di 8 bulan, misalkan sampai 1 tahun. Berarti di kelas 4 ini guru-guru dan pendampingnya itu tidak memaksakan kurikulum yang ini, Bu Aneng. Tapi kurikulum yang PG kita tarik disesuaikan dengan dia. Dia akan tetap di kelas 4, tapi kurikulumnya kita akan ambil di PG. Nah, jadi ramahnya di Ibnu Sina Stimulation Center, terus di Ibnu Sina terutama ya, baik PG, TK, SD, SMP itu sudah sampai seperti itu. Dan kita itu tidak ada anak yang merasa terbebani dengan mata pelajaran yang banyak. Justru mereka happy ya. Karena mereka apa? Ketika yang berat itu mereka benar-benar, mereka itu bukan akademik yang dibutuhkan mereka, Bu Aneng, lebih ke bagaimana mereka perlakuan mereka diterima oleh teman-temannya, dan bagaimana mereka tidak dibedakan, dan mereka pun merasa sama. Karena apa? Ketika mereka merasa sama, mampu belajar dengan mereka dengan sesuai dengan kebutuhannya ya, berarti mereka merasa bahwa saya bisa belajar dengan teman-teman reguler yang di sana. Gitu. Berarti kalau begitu, Miss, di ASSC ini ada kegiatan khusus, misalnya ketika belajar masak atau belajar menata piring atau misalnya menjahit, itu ada nggak kegiatan yang seperti itu? Nah, di Ibnu Sina sendiri kita ada 2 layanan, Bu Ani. Ada layanan khusus dan ada layanan pendidikan. Kalau layanan pendidikan kan kita sudah menjadi sekolah penyelenggara inklusi ya. Itu berarti anak-anak kita digabungkan dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak berkebutuhan khusus kita digabungkan dengan anak-anak pada umumnya. Nah, bagaimana pendekatan yang selanjutnya?
ketika pendidikan berarti mereka dilibatkan di kelas. Kalau anak-anak yang ringan itu 75% mereka pasti akan mengikuti kegiatan di kelas. 25% mereka akan diberikan layanan khusus. Nah, seperti apa tuh, Miss? Karena anak-anak berkebutuhan khusus kita itu walaupun misalkan mereka bisa terintegrasi tapi ada layanan-layanan yang harus kita berikan. Salah satunya adalah terapi individual. Itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau misalnya anak itu membutuhkan terapi komunikasi atau terapi wicara atau sensori integrasi, itu kita akan memberikannya. Nah, apa saja yang ada di layanan khusus, itu kita bilangnya layanan khusus. Karena kalau layanan pendidikan berarti anak-anak kita ada di kelas. Tapi untuk berbicara layanan khusus itu anak-anak kita ditarik ke ruang ISSC. Nah, ketika ditarik kita ada terapi individual yang saya tadi jelaskan. Kemudian juga kita ada pendekatannya lebih ke potensi. Nah, potensi di sini di Ibnusina Stimulation Center kita sudah mengajarkan beberapa kelas keterampilan. Di antaranya ada kelas komputer, ada kelas menjahit, ada kelas memasak, kemudian juga menjahit, memasak, komputer, art therapy. Dan karena apa? Yang saya merasakan itu manfaatnya kerasa banget waktu anak kita di SMP, Bu Aneng. Di SMP itu karena kita sudah bekerja sama dengan SMK negeri. Jadi justru kelas potensi ini yang akan terpakai sama mereka. Karena mereka itu biasanya masuk ke SMK itu melalui jalur potensi. Nah, apalagi dengan sekarang ada pengimbasan dari sekolah penyelenggara inklusi, yaitu kita membuka LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Di mana? Di sini. Di Ibnusina. Jadi kita ini ya, karena ada kelas potensi itu, kemarin itu kan kita sempat ngobrol sama Pak Kadisdik. Kita kan sudah mulai pengimbasan, Bu Aneng, yang dulunya hanya ISSC saja, tapi sekarang kita sudah membuka jalur non formal. Karena terus terang saja karena peminatnya yang mau masuk ke Ibnusina itu sangat banyak sekali. Jadi kita membuka kelas kesetaraan sama kelas transisi. Nah, apalagi itu ya, kelas kesetaraan berarti PKBM. Kalau ke kelas kesetaraan berarti PKBM paket A, B, C, dan itu ada. Oh, kita udah punya berapa murid, Miss? Nah, untuk yang itu karena kita dibatasi hanya small class itu sudah ada 20, hampir 20 anak. PKBM-nya berarti berdirinya baru tahun ini ya, Miss ya? Atau baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Tapi kita udah banyak muridnya ya. Banyak itu. Karena kita waiting list sudah sampai 2025-26. Jadi yang waiting list itu masuknya ke kelas transisi akhirnya karena mereka itu takut daripada nunggu lama istilahnya. Terus ke sekolah lain juga belum ini karena kita ada ruang terapi juga dan lain-lain, justru malah orang tua itu memasukkannya dulu anak-anaknya itu di kelas transisi. PKBM. Sebelumnya Miss, bisa ada yang belum tahu PKBM itu apa sih, Miss? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi itu sejenis kesetaraan, paket A, B, C. Oh gitu. Itu kegiatannya sama dengan ISSC atau misalnya terpisah itu? Untuk PKBM ini karena memang PKBM dikhususkan untuk anak-anak yang kriteria sedang dan berat, memang lebih spesifik ke potensi. Nah, kalau untuk anak-anak yang reguler itu, kalau yang di formal itu misalkan untuk yang ringan itu 75% dia ada di kelas, 25% ada di ISSC ruang layanan khusus. Yang sedang itu 50% dia ada di kelas, 50% juga dia ada layanan khusus. Yang terakhir itu yang berat itu tuh Yuli katanya. Udah ada yang manggil. Yuli katanya. Kalau yang berat itu dia 25% di kelas dan 75% ada di layanan khusus. Nah, kalau di PKBM itu lebih spesifik kegiatannya, Bu Aneng. Jadi hari Senin itu hari Senin sampai Jumat itu mereka ada pembiasan agama. Mereka itu pagi-pagi itu ada sholat duha, hafalan surat, terus ada pendekatan metode Umi untuk belajar Al-Quran juga. Mereka itu dari jam 8 sampai jam 9. Nah, baru itu setelah pembiasan agama dan praktik ibadah, biasanya mereka jam 9 itu snack time dulu. Dari snack time baru ada kegiatan langsung yang kelas itu. Yang hari Senin itu biasanya mereka akan melakukan kegiatan memasak. Senin itu memasak, biasanya memasak itu mereka dari jam 11:30 sampai 11:30. Nah, kegiatan memasak 11:30 mereka persiapan sholat.
kemudian wudhu dan mereka balik lagi. Nah jam 1 biasanya penguatan akademik. Hari Selasa itu ada kelas selain pagi-pagi itu kan pembiasaan ibadah dan praktik ibadah. Nah setelah itu mereka akan hiking. Wah, ada hiking juga, Miss? Ada hiking. Nah hiking, setelah hiking pulang hiking mereka akan kelas menjahit. Dan setelah kelas menjahit, mereka persiapan prepare untuk sholat, duhur, makan dan lain-lain. Habis itu akan penguatan materi lagi, membaca, menulis dan berhitung. Jadi mereka itu diserah-serah dan itu tidak, kalau mereka itu tidak pada kayak anak-anak umumnya ya, misalnya belajarnya yang benar-benar tongkrongin atau apa. Mereka itu lebih apa ya, kegiatannya lebih bermain atau apa, karena itu lebih masuk gitu, jam-jam segitu. Nah untuk hari Rabu itu ada terapi berenang. Terapi berenang hari Rabu ya. Kemudian juga hari Kamis itu ada art terapi sama stimulasi gabungan. Kalau art terapi sama stimulasi gabungan biasanya digabungkan antara formal dan non formal. Dan hari Jumat itu ada komputer sama apa coba? Apa tuh? Kafe non formal. Oh iya, suka ada kafe nih. Boleh dikunjungi sama umum nggak, Miss? Boleh, itu justru belajar matematika mereka itu adalah matematika kehidupan, Bu Aneng. Jadi matematika mereka itu justru bukan istilahnya bagi kurung atau yang sesuatu yang sulit, tapi bagaimana mereka mengenal mata uang, terus bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya yang pada umumnya yang reguler itu kan banyak pada bawahnya Bu Aneng juga sering jajan, suka jajan. Dan itu juga mereka kan belajar dan saya sangat sangat apresiasi untuk mereka karena mereka itu sangat antusias ketika kegiatan itu. Jualan. Walaupun memang kriteria nominal uangnya masih ditentukan Bu Aneng. Ya, misalnya. Jadi masih 2.000, 5.000 sama 10.000 harga, dan nggak boleh ada yang 500 Bu Aneng. Aduh susah mengembalikannya itu, kembaliannya ya. Susah Gitu. Seru sekali kalau begitu, Miss. Kira-kira kegiatan yang paling seru banget nih untuk anak-anak ISSC terutama tuh kegiatan untuk apa? Semuanya ya. Yang paling seru itu stimulasi gabungan. Yang di situ ada art, ada tari, ada menyanyi, terus mereka juga dari stimulasi gabungan itu mereka akan ada puncaknya. Puncaknya itu adalah pameran hasil karya. Biasanya di kapan tuh, Miss? Nah, rencananya pameran hasil karya kita itu kemarin itu kan tadinya mau bulan Juni. Ternyata padat sekali ya, banyak pensi-pensi di tiap unit. Akhirnya kami mundur. Jadi bulan Mei dan itu Lebaran. akan dibuka oleh Pak Sahrul Gunawan. Wah, Masya Allah. Tahun lalu juga kita open house dibuka. Iya, dibuka juga sama Wakil Bupati ya. Itu sama Pak Gun-Gun. Kalau sekarang sama Pak Sahrul Gunawan. Dan itu memang dari kenapa stimulasi gabungan itu sangat seru karena itu mereka tidak dibatasi apapun mereka yang mau mereka inginkan itu mereka akan mereka akan berkreasi sesuai dengan mereka gitu, passionnya mereka sukanya apa ya. Seru sekali. Kayaknya ini udah 1 jam nih sama Miss Yuli itu seru banget dan masih banyak hal-hal yang sebetulnya ingin dibahas, cuman kan kita waktunya terbatas. Mungkin kalau Sobat Smart nih boleh nih kasih komen nih kira-kira mau apa nih kalau kita ketemu lagi sama Miss Yuli. Misalnya, Bu, bahas tentang CV tadi sering dibahas. CV itu apa? Atau Bu, bahas itu dong, ADHD itu apa? Nah, pasti akan banyak banget ini, tidak akan 1 kali pertemuan ya, Miss ya? Boleh nanti kita jadwalkan ya. Memang ini juga salah satunya yang diminta Pak Tiwan karena tolong dong karena banyak orang tua yang tidak mengetahui tentang apa sih hambatan anaknya, terus bagaimana penangannya. Itu biasanya mereka minta ada sesuatu yang seperti ini Bu Ane. Iya betul. Karena biasanya mereka door to door datang ke ruangan saya, lama curhat. Nah, kalau misalnya seperti ini kan bisa orang lain pun bisa. Iya. Tidak hanya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tapi untuk orang tua yang lainnya. Jangan misalnya
kenapa ya anak saya teh gini, kenapa Iya. anak saya gini, ternyata sudah tahu penjelasan Miss Yuli, oh ternyata begini Iya, gitu ya Miss ya. betul. Dan jangan self diagnosis gitu ya. Kadang Iya, orang tua betul. kayaknya anak saya teh ini deh, kayaknya anak saya ini. Nah, itu tidak bisa kita menjudge anak ini autis, anak ini ADHD Nggak tanpa asesmen ya Miss, dan itu teh melalui proses yang sangat panjang. Iya, proses yang sangat banyak, dan karena memang kita pun menghindari label itu Bu Ani. Iya. Makanya apapun juga istilahnya anaknya kita welcome. Iya. Toh dia pun tidak bisa memilih. Iya, Mereka betul. tidak mau memilih, mereka tercipta Terlahir seperti itu. apa ya Miss? Makanya kalau saya sendiri, saya sangat saya sangat menghargai pekerjaan saya di sini daripada pekerjaan saya yang sebagai dosen gitu. Karena justru saya di sini saya merasa bahwa ilmu saya, hidup saya dibutuhin sama mereka gitu. Betul sekali. Dan Masya Allah ya Miss ya, ketika saya juga di kelas ada beberapa diamanahi siswa ABK, ada satu yang setiap datang, hey kamu gitu ya, menyapanya teh assalamualaikum, tapi ketika pulang dia tuh selalu gini, sini aku doain dulu. Itu setiap hari Miss. Betul. Semoga Bu Aneng punya mobil Alphard warna abu-abu yang ada logo Ibnu Sina. Ih nggak mau, itu mah mobil jemputan. Itu tiap hari saya Tapi didoain. jangan salah Bu Aneng, doa mereka itu mustajabah. Iya amin, Masya Allah Betul, ya. saya anak-anak pun surga. ketika saya mau doain Miss Yuli mau kuliah lagi S3, dan itu betul sekali dan doanya dikabulkan. Dan untuk beberapa yang banyak sekali pendamping kalau misalkan minta doa, karena saya tuh ke mereka, karena pada dasarnya mereka itu kan mereka tidak bersih, tidak ada dosa. Makanya kalau kata saya gini, mama-mama dan ayah-ayah terutama yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, jangan patah semangat, terus terang saja. Karena apa yang sudah dititipin ke kita itu adalah yang terbaik. Dan itu anugerah kalau kata saya lihat itu ya. Karena apa? Pintu surga itu sudah terletak di mereka. Jadi kalau saya sendiri, saya sering berbicara kepada orang tua, saya bukan orang baik. Saya bukan guru yang baik, tapi setidaknya ada satu kebaikan atau sekecil apapun kebaikan saya ke mereka, mudah-mudahan itu yang mengantar saya nanti ke surga. Amin. Nah itu, Ya Allah. amin ya. Jadi mama dan ayah pun sama. Insya Allah kita diamanahi manusia-manusia pilihan, dan kita pun memang harus menjadi orang tua yang pilihan juga. Sudah pasti mereka adalah orang tua pilihan ya Miss. Aduh Miss Yuli, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Mbak Di Ning. sela-sela kesibukannya sebagai dosen, sebagai pemimpin ini. Suaranya habis ya. Suaranya habis. Terima kasih banyak banget ilmu yang kita dapat, banyak istilah-istilah baru nih buat saya, kayak banyak sekali pokoknya. Nah, mungkin nanti kita akan berlanjut nih Miss, kayaknya nih kita ada part 1 sampai part 10 sepertinya Miss. Nanti dijadwalin ya Miss ya. Boleh Bu Aneng. Baik Ayah Bunda, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalau ada yang punya usul misalnya nih min atau ya apa ya misalnya tolong request nih ya, misalnya di komentar boleh, pengen ngebahas ini dong, atau misalnya pengen bintang tamunya, siap, asal jangan yang jauh-jauh mungkin ya Miss ya. Karena belum cukup. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Miss Yuli. Semoga apa yang Miss Yuli sampaikan bermanfaat untuk kita dan menjadi jalan keberkahan juga buat Miss Yuli. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir Sobat Smart. Satu lagi nih, jangan lupa daftar parenting ya. Oke, ini keren betul. banget ya Miss ya. Tanggal 25 Februari. Wah, keren banget itu. Jam 8 di BTC, ya, Miss ya. Oke, dijadwalkan dari sekarang. Sepertinya Bu Aneng dipanggil Bu Nur. Ada apa Bu Nur? Miss Yuli Saung kasih gelasnya aja. Oh iya siap, Miss Yuli nanti akan ada. Boleh Bu Nur masuk frame, silakan Bu Nur. Terima kasih, aduh kehormatan saya dikasih ini. Insya Allah. Nih Bu Aneng ada muk buat Presiden SSC. Presiden SSC dari SD Ibnu Sina. Terima kasih. Untuk nanti minum teh hangat pakai lemon mungkin ya, Iya. Min, ya? Masih musim gak sih lemon dikecapin Miss? Aduh, sekarang sudah banyak obat Udah kayaknya. banyak obatnya. Oh iya betul. Terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum.